Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Allahumma rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fil hukmi fi ikhtalifun ihdini lima ukhtulifa bihi min al-haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasiyah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir yazkin wa gharibin sayyidina wa sultan awliya Gausul Azam Qutbul Amin Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani sahibul ijazah wal karam fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakatin al mukarram Sayyidi Syekh Abdul Rahman radhiyallahu bi jalirun Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbul Arbab Mutikorikum Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Sayyidina Jibril alaihi salam wa Sayyidina Habibina Syafina wa Maulana Muhammadin wa Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa Sayyidina Husain wa Sayyidina Imam Zainal Abidin wa Sayyidina Muhammad Bakir wa Sayyidina Imam Musa Qazim wa Sayyidina Abu Hasan Al-Ridha wa Sayyidina Barqahi wa Sayyidina Syarif Syafati wa Sayyidina Junaid Al-Baghdadi wa Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Abu Bakar Al-Turutusi wa Sayyidina Abu Hasan Al-Ikari wa Sayyidina Abu Hasan Mubarak Al-Mahdumi wa Sayyidina Sultan Aulia Kutub Rabbani Gausi Samadi Sayyidina Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izzazah wal karam fid din wad dunya wal akhirah wa Sayyidina Abdul Aziz wa Sayyidina Muhammad Haddad wa Sayyidina Syamsuddin wa Sayyidina Syarafuddin wa Sayyidina Nuruddin wa Sayyidina Walidin wa Sayyidina Hisamuddin wa Sayyidina Yahya wa Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Abdullah wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Abdul Fattah wa Sayyidina Muhammad Murad wa Sayyidina Syamsuddin wa Sayyidina Ahmad Hatib Ibnu Ghaffar As-Sambas wa Sayyidina Abdul Karim Tanur Banten wa Sayyidina Solihun Benteng wa Sayyidina Abdul Khair Jambu wa Sayyidina Abdul Rahman Allahumma arfa hijabatan amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan kau rusak zikirmu disebabkan hartamu atau anak-anakmu. Barang siapa yang melakukan demikian itu, maka mereka memperoleh kerugian atau termasuk orang-orang yang merugi. Surat At-Tahrim ayat 10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadil mudghah. Ingat, di dalam bil manusia itu ada segumpal daging. Insyaallah surat jasad kullu, jika segumpal daging itu baik maka baik seluruh anggota badan kita. Wa in fasadat jasad kullu, jika itu rusak maka rusak seluruh anggota badan kita. Allah yal qalbu, ingatlah yang disebut segumpal daging tersebut yang namanya qalbu atau hati, atau di kita latifah qalbi, kelembutan. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan berkat karunia Abdul Rahman kita bisa kumpul kembali dalam rangka khataman. Mudah-mudahan hadirat kita cepat muliakan Allah, ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah mudahkan urusan kita. Amin. Rezeki kita. Amin. Umur kita. Amin. Allah berkahkan anak-anak kita. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Amin. Allah berkahkan segala hal untuk kita.
Barakah wal karam Abdurrahman. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil daripada surat At-Tahrim ayat 10 tadi sebagaimana Abah tulis dalam buku putih beliau, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tuhikum amalukum wa auladukum an dzikrillah, jangan kau lalaikan dirimu atau jangan kau rusak untuk ingat kepada Allah, yaitu yang bikin merusak harta kita ataupun anak-anak kita, penghalang. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun, barang siapa yang melakukan demikian itu maka termasuk mereka orang-orang yang merugi. Nah, zikir yang kita amalkan itu disebut zikir mahabbah dan ma'rifat. Kenapa disebut zikir mahabbah dan ma'rifat? Abah guru mengatakan karena kita diawali dengan ajas tujuan ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbat atau ma'rifat. Makanya la ilaha illallah yang kita baca yaitu akan melahirkan, menimbulkan yaitu mahabbah dan ma'rifat kepada Allah. Ketika zikir la ilaha itu termasuk zikir mahabbah dan ma'rifat kepada Allah, nanti hasilnya maka Abah mengatakan mengambil pendapat ulama-ulama sufi, maka orang tersebut harus punya guru. Man lam yakun lahu syaikhun wasyaihuhu syaiton. Barang siapa yang tidak memiliki syekh, guru atau mursyid, maka syekhnya itu, mursyidnya itu adalah setan. Jadi kalau ada orang zikir diawali dengan ilahi anta maksudi waridul kamat lebih atini mahabbat kama ma'rifataka, oh berarti itu zikir harus ada guru. Jadi enggak sembarangan itu, harus ada gurunya. Gurunya adalah syekh mursyid. Man laysa lahu syaikhun wa syaihu syaitan. Karena zikir ilahi anta maksudi wa rekomatubi itu ada zikir mahabbah dan ma'rifat. Kenapa harus digurukan? Karena guru itu yang memperjalankan rohani seorang murid melalui zikir. Zikir di Abah ini terbagi, ada zikir jahar, ada zikir khofi, ada zikir siri yang sudah khotam. Nah, zikir jahar, kalimat la ilaha illallah yang 12 kalimat, 4 kalimat 12 huruf, itu Abah mengatakan dalam surat tarbiyah itu yang disebut buruk secara maknawi, itu kendaraan untuk bisa ruhani kita usul dengan cara la ilaha illallah. Ilaihi yas'adu kalimat thayyibi wa amal sholih yarfa. Jadi la ilaha illallah tadi yas'ud itu artinya langsung naik tanpa pelantara tuh, langsung ke Allah usul. Karena la ilaha illallah itu zikir mahabbah atau zikir ma'rifat yang dinamakan zikir husul kepada Allah. Ilaihi kepada Allah, yas'adu itu artinya naik. Apa yang naik? Al kalim at-thayyibu, kalim thayyib, itu perkataan atau kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa amaluhu yarfa'uhu, nanti amal soleh yang kita lakukan nih, sholat, puasa, apalah, itu diangkatnya dengan kalimat la ilaha illallah. Amal soleh kita nih
itu pakai la ilaha keangkat. Andai amal soleh kita sedikit keangkat dengan kalimat itu, karena kalimat itu langsung tembus ke alam samawi, alam langit. Nah, tapi disitulah kenapa dibutuhkan syekh atau guru. Barang siapa yang nggak punya guru dalam masa ilmu ini, maka mursidnya, gurunya adalah syekh. Karena banyak ahli suluk, ahli torekoh, mereka tertipu ketika mereka zikir. Saking asiknya tuh, nanti kan ada bisik-bisikan. Tadi ada zikir torekoh sih. Di mana? Di situ Masjid Haji Sayuti. Oh di situ, oh itu. Iya. Yang Sayuti Bandung. sama Bandung. Iya itu kan. Biasanya kadang-kadang nggak tahu dah pokoknya. Nah, Iya itu. di ini yang ini majelis. Iya. Masjidnya. Itu karena Abah bilang itu buruk, jadi naik langsung, tapi harus digurukan. Kalau nggak digurukan lah itu nggak berefek. Nah, walaupun kita zikir kenceng-kenceng, la ilallah, nggak ada mursidnya nggak bakalan naik. Nah itulah perlu zikir mahabbah, zikir marifat dari kalimat la ilaha illallah tadi. Maka butuh seorang guru. Gurunya harus ada izin dari gurunya. Dari gurunya sampailah ke Rasul. Nah itu. Nah, di Torekoh ada gurunya nggak? Ada. Syekh Mursyid. Kalau udah orang ketemu walia mursyid, sebagaimana penjelasan dalam kitab Iqazul Himam, orang ketemu walian min auliyaillah berarti hakikatnya dia udah usul tahu. Karena di dunia ini nggak ada yang bisa langsung ke Allah. Tapi ketemu orang soleh, ya orang soleh bukan sekedar pakai peci, pakai sorban, pakai ini, bukan. Maksud orang soleh itu waliun min auliyaillah, yaitu walia mursyid. Jadi kalau kita sudah ketemu wali mursyid, syekh mursyid, wali min auliillah, berarti itu hakikatnya kita sudah usul kepada Allah. Karena nanti yang ngusulin kita beliau mursyid. Makanya zikir-zikir di umum itu yang ngusulin siapa? Yang bisa nyampein zikir ini? Syekh Mursyid. Hah? Syekh Mursyid. Ya di luar, orang luar, orang umum. Yasin, apalah zikir-zikiran. Itu siapa yang bawa? Karena itu wiridan, wirid ada warid. Nanti warid lah yang ngebawa. Siapa waridnya? Kalau la ilaha illallah, karena itu zikir mahabbah dan marifat, harus punya guru namanya guru mursyid. Yang waridnya tadi hasil dari wirid tadi, saya mursyid yang bawa sih. Makanya ketika orang umum zikir nih, ayo zikir, siapa yang bawa itu? Zikirannya itu yang mengusulkan semua zikirannya siapa? Kalau di kita saya mursyid. Oh, mereka nggak tahu. Zikir kan suka ada kan, zikir kumpul-kumpul zikir. Ya zikir baca yasin, baca ini, baca ini. Cuman mereka hanya sebatas riung-riung, ngeriung, ngumpul. Bahasanya silaturahim. Tapi apa yang dibaca itu berefek sebenarnya. Yasin, Waqiah, apalah baca apalah. Hasbunallah wa ni'mal itu berefek. Makanya kenapa kata Abah bilang harus punya mursyid jadi. Ilmu di luar guru mursyid itu khodam semua. Nah ini keluar kata-kata itu di Abah. Ilmu yang bukan dari guru mursyid itu khodam semua sih. Khodam huruf. Karena sesuatu yang diamalkan, wiridan sebetulnya. Wirid kita apa nih? Biasa dulu, zaman dulu misalnya. Baca ya latif. Misalnya atau baca amalan apa. Itu nanti akan
khodamnya itu akan hadir, Pak. Khodam huruf baca. Misalnya kita sering baca ayat kursi habis sholat 7 kali atau habis sholat 40 kali, diriadohkan namanya, didawam. Allahu la ilaha wa la yakun atabusinat wa la bisa. Ya kelihatan sih Quran benar. Surah Al-Baqarah kan itu. Karena dia didawamkan, diriadohkan, akhirnya ayat kursi tadi ada yang nunggu. Ayat kursi yang kita baca itu kalau dibaca 7 kali, baca 40 kali tiap habis sholat, terus continue, itu hadir yang nunggunya, yang senang dengan ayat kursi tadi. Siapa? Syekh Kandias. Syekh Kandias itu Raja Jin Baghdad, tapi ulama. Syekh Kandias. Kan kita baca-baca aja kan ya, Allahullah, data bisa. Karena itu diawam diriadohkan, habis sholat dibaca 7 kali atau dibaca 40 kali terus dawam. Nanti ada hadir tuh yang ngejaga ayat kursi, namanya Syekh Kandias. Syekh Kandias itu Raja Jin Baghdad, tapi dia sudah jadi ulama gitu. Syekh Kandias tuh, makanya orang luar itu disangka apa yang dia baca sebutnya zikir, bener zikir. Tapi kalau dia sudah warid, sudah matang tuh zikirnya, itu nanti ada istilahnya, ada khodam. Yang Abah bilang ilmu di luar guru mursyid nih, zikiran itu semuanya berunsur khodam. Kita kadang nggak ngerti kan, nggak sadar bahwa seperti kaf, ha, ya, ain, shod, ha, mim, ain, sin, qaf, itu kan huruf cahaya. Di luar huruf itu banyakan huruf zulumat kalau dalam ilmu hikmah. Kalau kita baca kaf, ha, ya, ain, shod yang di Abah itu fungsi kekhodamannya hilang. Nah nanti guru mursyid khotaman yang kita tadi tuh, kalau pengen bukti khotaman itu akan jadi khodam semua, misalnya Pak Dedi belum khotam, baca mimpin khotaman, itu yang hadir bukan Abah guru, siapa? Khodam. Khodam bacaan tuh hasbunallah, kulhu, khodam al-nasroh, itu unsur khodam semua itu. Nikmal maula wa ni'man nasir, nikmal, ya kan? Itu ada khodamnya. Hasbunallah ada khodamnya. Yaqub ada khodam, semua. Laila Anta juga sama. Nah, karena kita dicandelkan ke guru mursyid, wiridan yang kita dawamkan, dirutinkan setiap Selasa malam Rabu ya. Karena ini ada yang mimpin, diizazain oleh Abah Guru, legalisasinya ada. Jadi ikhwan yang ikut wiridan atau khodam ini enggak jadi apa-apa, artinya enggak berefek kesurupan. Tapi kalau pada dimimpin baca misalnya, baca ke diri yang mimpin dulu udah goyang, pusing gitu. Itu kan karena berkata. Iya, jadi wiridan itu nggak sembarang. Kalau di umum kan sembarang aja ya. Siapa aja yang bisa. Yang bisa. Hitungannya 3-3-3 gitu kan. Karena dia nggak tahu ilmu perwaridan. Wirdun wirdani aurod. Itu artinya apa? Cahaya. Wirdun wirdani, wirid, wirdun itu wirid. Sesuatu yang didawamkan namanya wirid. Wirdun wirdani aurod jamak. Nah, aurod itu disebutnya cahaya. Nah, kenapa orang banyak sepiling apa peneng? Paneng. Kayak aki-aki yang di siap itu. Haji Ujang, Iya. saudaranya. Nah, iya. Yang selalu dia, wah itu bahaya. Ya karena dia nggak tahu kadar, nggak ada guru.
Sama khotaman pun kalau dibaca bukan yang belum khotam ya nanti berefeknya ke jamaah. Ya kan? Makanya di Aba itu yang memimpin khotam harus sudah khotam di hirqoh dan dijazain. Berarti orang yang belum khotam ikut jikiran khotaman itu tabaruk ke sudah khotam. Nah, bahasa tabaruk itu akhirnya yang bikin adem. Coba kalau abang nggak bilang yang belum khotam tabaruk aja ke yang udah khotam. Coba nggak bilang begitu, pasti di Bogor banyak yang kesurupan. Karena efek itu efek warid khotaman tuh khotamnya tinggi-tinggi Pak. Hasbunallah. Ni'mal maula kan saya sultan yang itu. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya dibacanya sih biasa ya. Tapi kalau sudah aurat wiridnya, cahaya itu datang, kira-kira hati kita udah siap nggak, istidad nggak? Cahaya datang. Pernah wiridan istiqomah kan, datang nih. Taunya landasan kita masih kotor. Padahal cahaya itu mau turun. Tapi landasan kita, kolbu kita, dan seterusnya yang ada di diri kita masih kotor, balik lagi terus. Dan di hikam ada seperti itu. Ini kita wirid nih, istiqomah ya kan. Padahal warid itu mau datang ke dia. Wiridun aura cahaya itu. Tapi yang didatanginya masih ada najis maknawi. Ada timbul sombong, timbul ria, balik lagi. Nah, makanya kalau kita nih kadar wirid yang diberikan nama abah, misalnya yang belum khotam, belum mampu, kan di backup oleh abah guru. Kayak ni'mal maula itu, hasbunallah ya latif ya latif, itu di backup. Jadi ketika si yang belum khotam itu, jadi dia nggak ngapa-ngapa, jadi udah di kantor dulu maaf loh. Makanya lihat khotaman yang mimpin yang udah khotam ya, jadi jamaahnya ya santai ya biasa kan. Coba kalau yang Pak Dedi mimpin, wah itu banyak kejadian goyang. Jadi ini nih panas kayak la ilaha illallah lah 165, ada orang yang belum ditalkin ngikutin sendiri, panas itu gerah karena dia energinya membakar. Itu kan membakar. Kayak di Abah dibikin jadi adem la ilaha illallah. Kayak tadi aku dengar tuh itu kalau zikir itu bisa kesurupan. Kalau kata Abah mah itu menjikir orang stres dan gila. Kayak di Abah tuh tekniknya santai kan. Ada zikir sampai hurufnya juga ikro jadinya. ikro hurufnya nggak ke ini letterisasi suara apa huruf lah. Kata dia sih la ilaha illallah. Tapi kau dengar orang apa? Kagak mau. Kayak ini. Ya. Kan di Abah mah lihat nggak begitu kan. Ada orang lagi atako teriak dulu, akhirnya capek dia kan. Berhenti ya kan. Lihat kalau atako kita ngikutin pelan, aduh, nggak lama capek dia. Karena di Abah nggak seperti itu. Santai. La ilaha illallah. Nah, itu kelebihan dalam ajaran mereka. Nah, bagaimana orang yang sudah dapat jikiran toreko ini? Nah, di dalam surah At-Tahrim tadi ayat 10, hati-hati jikiran kita jangan dirusak oleh kesibukan yang bisa melayani kita harta, dagang, usaha. Bukan nggak boleh usaha, silakan usaha, cuma jangan keganggu zikirnya. La tulhi
tulhikum amwalukum wa auladukum. Jangan dilalaikan dirimu, dihancurkan dirimu oleh harta yang kita miliki atau oleh anak, andikrilan, dari ingat kepada Allah. Sedangkan kita punya zikiran kan, harian, mingguan, bulan. Zikir jahar, zikir khofi. Zikir jakar, zikir khofi tadi jangan sampai ditinggal. Tadi itu natulikum amwalukum wa auladukum an dzikri. Kadang kita lagi sibuk-sibuknya, wah ditinggal. Maka kata gua, kalau sibuk cukup tarikan iya. Langsung doa, baca sholawat. Itu artinya apa? Pentingnya bahwa ilmu la ilaha illallah itu mengandung yaitu mahabbah dan ma'rifat. Karena diawali dengan ilahi anta maksudi warido kamatubi ini mahabbataka wa ma'rifataka. Makanya la ilaha tadi berefeknya mahabbah. La ilaha illallah. Kalau di syariat bayangin tuh lamnya, bayangin, gak usah di kita, gak usah ngebayangin lam. Yang dibayangkan guru. Depan kita tuh guru lagi ngajarin lah. Oh gitu. Iya Robit, musyahadah kepada guru. Musyahadah. Dibayang-bayangin, maka harus ada daya apa? Khayal. Daya khayal. Pandang ismunya. Hadirkan guru. Pakai ini enggak? Daya khayal enggak? Daya khayal, imajinasi ya. Guru hadir. Menghadirkan guru itu ketika hakim kita itu dalam posisi apa? Senyum, lagi duduk, lagi apa misalnya, atau yang udah khotam membayangkan apa, lagi posisi apa sabar ya kan, insya Allah. Kenapa suka gitu? Itu namanya robitoh mursid. Untuk menguatkan zikir tadi, robitoh mursid. Makanya kenapa ayat tadi, hartamu, anakmu jangan sampai melalaikan zikir kepada Allah. Makanya zikirnya harus ada robito mursid. Makanya robito mursid itu penting sebelum zikir, di tengah zikir, di akhir daripada zikir. Robito mursid, panteng lah itu robito itu, supaya kita nggak dilalaikan. Jadi la ilaha illallah akan mengandung mahabbah dan marifat ketika itu diawali dengan ilahi anta maksudi waridka maksudi. Kalau orang luar di subhanallah alhamdulillah langsung lah abdul di kepala mana lah illallah kan. Kalau kita nggak bisa, harus dasarnya apa? Asas tujuannya ilahi anta maksudi. Karena kalau saya cari ya Tuhanku, engkau tujuanku. Warido kamaturi, ridomu yang aku cari. Ridomu yang aku cari kan. Ridho Allah kita cari. Sama tujuan kita hanya kepada Allah. Karena tujuan kepada Allah, ridho Allah, artinya mahabbataka wa marifataka. Berikanlah kepadaku, yaitu untuk bisa mahabbah kepadamu dan mengenal kepadamu. Nah inilah butuh guru. Gurunya bukan guru jasad. Guru rohani, mursid itu kelihatannya si jasad. Tapi yang ngedidik beliau, muridnya yang didik apa? Roh mudo. Yang kemarin-kemarin tuh, roh mudo. Makanya terus yang sudah punya zikiran toreko jangan dilalaikan. Walaupun tarikan 3. Karena di Abah pun diajarin kalau sibuk Pak. Biasa kalau dagang kan sibuk, orang banyak yang beli akhirnya Tati. Lupa. Yang dagang sembako dulu banyak yang beli, akhirnya apa? Ya torekonya ketinggal. Dengan senang, wow orang banyak yang beli, akhirnya apa? Tertunda. Berarti dia sudah tersibukkan dengan harta. Makanya di Abah ini ya boleh kita bisnis, boleh kita dagang, silakan. Cuma ingat kita sudah baiat itu. Sudah baiat dengan guru mursyid, jangan sampai dilalaikan dengan harta atau anak. Anak bisa ngelalain kita, Pak. Ya kan?
gara-gara anak kita nggak zikir. Nah, jadi bahaya itu, anak maupun harta jangan sampai. Boleh kita cinta anak, ya kan, boleh ngenengin anak gak? Boleh. Tapi jangan terlalai dari zikir ya, karena kita itu udah punya zikiran, wiridan gitu, zikir jahar, zikir khofi. Mudah-mudahan istiqomah, Amin ya Allah ya Rabb. terus diamalkan. Apapun yang diberikan guru mursyid pasti ada barokahnya. Amin. Apapun yang diberikan oleh guru mursyid kita amalkan pasti ada karomah. Nah, karomah itu punya guru, sahibul ijazah, wal karomah fidin wa dunya wal akhirah, Syekh Sultan Aulia. Dari Syekh Sultan itu ke guru mursyid memberikan jalur rohani dari karomahnya. Maka dari karomah guru mursyid dah kita bisa merasakan zikir 165 itu ternyata kurang. Ya, kurang gitu. Kok kurang? Tapi kalau orang yang ruhnya belum hidup, Tambah. berat. Pasti muap terus. Sama murid Abah pun ketika gabung dengan orang umum ini memfatihahkan wali-wali misalnya. Inilah yang dari, saya suka-suka ada kan yang ada di ini. Itu murid Abah langsung muap mulu. Karena beradu itu. Beradu muap. Kadang kalau kita gabung sama orang umum yang ngantuk. Karena yang dibaca jalurnya dia ngaromah. Dia bukan guru-gurunya yang asli, ngaromah. Tahu ngaromah enggak? Maling setrum. Dia maling setrum tadi. Iya, Fatihah semua di Fatihahin. Guru bukan apa bukan. Nah itu yang Abah bilang maling setrum, bawa Syekh Sultan. Ya kan suka bawa, kalau tahlilan suka bawa Syekh Sultan. Iya, Syekh Sultan. Ya kan siapa? Siapa lagi? Sesama. Ya karena ngedenger aja. Itu namanya ngaroma. Kecuali memang dia bertoreko. Kalau bertoreko memang jalur apa? Anak rohani mursyid. Kayak kita kan anak rohani guru mursyid, Ma'ani, Tipul Ma'ani namanya. Ketika kita nyebutin guru-guru, itu namanya istimdad, muntang kalau orang Sunda. Ke Abah terus sampai ke Rasul, itu namanya muntang. Nah, sih orang Sunda muntang, nyandarin untuk dapat pertolongan itu madad, itu istimdadnya ke guru ke Rasulullah langsung. Allah. Nah itu ditorek. Makanya kalau udah tahu wiridan itu, kalau orang umum tahu lah, ibu-ibu yang suka berani baca apa gitu. Dikasih baca hijib, dibaca hijib. Kan suka ada di Bogor di mana suka ngasih hizib kan, hizib ini. Tapi kalau tidak bermusik bahaya. Kadarnya itu Pak. Kalau orang yang nggak ngerti tentang wirid, main wiridin aja, akhirnya apa? Datang ke cahaya belum siap, ya kan? Cahaya datang belum siap. Itu yang orang sering stres tuh begitu, sering sepenang. Itu cahaya datang karena dia ngewiridin, datang dia nggak andasannya nggak kuat. Akhirnya yang terjadi apa? Gelo. Akhirnya gelonya karena wirid. Ibunya galak. Nah, itu yang masuk siapa warinnya? Jin, kodam. Itu mudah-mudahan ya. Terus jangan kendor. Amin. Amalin terus. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.